Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Persembahan 2,5%. Jadi saya mohon kepada umat Kristiani yang lain, juga kepada pendeta-pendeta, ya, jaga pembicaraan kalian, karena apalagi kalau kalian berbicara mulai membandingkan satu agama dengan agama lain, ya, dengan kata-kata atau nada-nada yang melecehkan, ya, atau terkesan menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Re. Apa kabar hari ini, sohib-sohib Bang Re? Semoga sohib-sohib Bang Re dalam keadaan sehat selalu. Yang lagi sakit nih, semoga diangkat penyakitnya dan lekas sembuh. Nah cuy, setelah viral karena membandingkan zakat Islam 2,5% dari Kristen, sebenarnya pendeta ini bisa memecah belah antar agama. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Dan kini diserang oleh umat Kristen sendiri. Menurut saya itu adalah sebuah asumsi yang salah, ya, yang sangat salah. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan bahwa perpuluhan itu membersihkan manusia dari dosa. Yang membersihkan manusia dari dosa itu adalah kasih sayang Tuhan dan berkat dari Tuhan, ya, yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada bayarannya itu. Bagaimana bisa ya dia berasumsi dan membanding-bandingkan Kristen dan Islam, bahwasanya Kristen itu lebih bersih karena dibayar 10% dibandingkan umat Islam yang hanya bayar zakat 2,5%. Nah, menurut saya itu adalah asumsi yang sangat-sangat salah itu cuy, ya. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Sebenarnya apa sih tujuan berasumsi seperti itu? Ya, jadi dengan dia bilang seperti itu 10% perpuluhan, saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja di sini, ya, demi kepentingan dia pribadi, karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu dia juga di Sumire, sedang makan dia dan sedang berpesta di situ, ya. Jadi saya berpikir, apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama dia untuk berfoya-foya atau bagaimana ini, ya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang seperti itu, apalagi dia membandingkan satu agama dengan agama lain yang terkesan melecehkan, ya. Bagaimanapun juga umat-umat Muslim adalah saudara-saudara saya juga, saudara-saudara sebangsa, dan saya yakin dan saya rasa bahwa kita semua wajib bertoleransi. Lalu sebenarnya sosok oknum ini seperti apa ya di mata umat Kristen? Saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja di sini, ya, demi kepentingan dia pribadi, karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu dia juga di Sumire, sedang makan dia dan sedang berpesta di situ, ya. Jadi saya berpikir, apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama dia untuk berfoya-foya atau bagaimana ini, ya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang seperti itu, apalagi dia membandingkan satu agama dengan agama lain yang terkesan melecehkan, ya. Bagaimanapun juga umat-umat Muslim adalah saudara-saudara saya juga, saudara-saudara sebangsa, dan saya yakin dan saya rasa bahwa kita semua wajib bertoleransi. Terus apa pendapat umat Kristen soal melecehkan agama Islam? Janganlah dilakukan, karena kenapa? Kita Indonesia ini negara dengan berbagai keragaman, teman-teman, ya. Dan jangan keragaman ini membuat kita lemah, tetapi kita harus bersatu dalam keberagaman kita, teman-teman, ya. Kita harus bangga mempunyai keluarga yang berbeda, banyak beda agama dan ada yang berbeda ras, suku, ya. Kita harus bangga karena budaya-budaya yang berbeda ini menambah keberagaman dan menambah, ya, budaya kita, teman-teman. Jadi jangan justru itu dijadikan sebuah sarana untuk saling memecah belah dan saling tidak toleransi dan saling menghina, saling melecehkan, ya. Karena kita sangat butuh persatuan, dan saya yakin pemerintah pun menginginkan agar kita bersatu, bukan kita berpecah belah. Justru yang kita harus lawan adalah oknum-oknum, penjahat-penjahat, koruptor-koruptor yang sekarang sedang merajalela, ya. Baik koruptor itu sekarang menjabat sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi, ya. Nah, koruptor-koruptor itulah yang harus menjadi musuh terbesar kita. Bukan teman-teman yang beragama lain, bukan yang bersuku lain, ya, tidak, ya.
agama yang lain itu tidak menjadikan mereka musuh kita, tetapi mereka tetap adalah saudara kita walaupun beda agama, teman-teman ya. Tentunya asumsi Pendeta Gilbert itu tidak mewakili seluruh umat Kristen ya. Lalu bagaimana respon umat Kristen terhadap Pendeta Gilbert? Jangan umat Muslim ya atau orang-orang berpikir, wah ini orang Kristen yang berbicara seperti ini, bahwa pendeta tersebut mewakili suara orang Kristiani. Tidak, saya kasih tahu aja, itu tidak ya. Itu adalah opini pribadi dia dan adalah pemikiran dia yang buruk, yang kotor, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar per bulan, gak apa-apa, bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Persembahan 2,5%. Iya, sangat berbahaya sekali ini apa yang dia bilang ini, bisa memecah belah. Jadi teman-teman seagama dan juga teman-teman saya yang saudara-saudara setanah air yang bukan seagama ya, yang Muslim, jangan berpikiran bahwa itu adalah mewakili umat Kristiani. Tidak ya, itu hanya pembicaraan dari satu oknum Kristen yang kotor di situ ya, yang menurut saya kalau dengan dia berbicara seperti itu sudah jauh dari ketuhanan ya, dan saya yakin itu seharusnya yang seperti itu sudah tidak layak itu menjadi pendeta ya. Dan yang berbicara itu kemanusiaan dia, diri dia sebagai manusia, ego dia sebagai manusia, dan kesombongan dia sebagai manusia ya, merasa bahwa dirinya adalah pendeta hebat, pendeta yang agung gitu, jadi dia bisa berbicara dan melecehkan agama lain. Itu seharusnya tidak boleh ya. Jadi saya mohon kepada umat Kristiani yang lain, juga kepada pendeta-pendeta ya, jaga pembicaraan kalian, karena apalagi kalau kalian berbicara mulai membandingkan satu agama dengan agama lain ya, dengan kata-kata atau nada-nada yang melecehkan ya, atau terkesan menghina ya, itu janganlah dilakukan. Karena kenapa? Kita Indonesia ini negara dengan berbagai keragaman, teman-teman ya. Jadi ini adalah pelajaran ya buat kita semua agar lebih berhati-hati lagi dalam berbicara. Nah, ciptakan sikap toleran, maka beragama akan jauh lebih baik dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.